って喋ったらあかんって、おい。おい。それ話だけ、話だけ。な。Wait, ketemu lagi di vlog aku guys. Oke, di video kali ini ya, itu terulang kembali seorang peserta praktek, seorang pemagang yang dari Indonesia itu dipukul sama orang Jepang. Dan lebih tepatnya itu bukan dipukul ya, tapi dilempar pakai pipa besi. Dan pipa besinya itu dilemparkan ke kepala orang Indonesia, kepada teman kita tadi itu, sampai bocor dan sampai keluar darah lumayan banyak. Nah, pada saat itu teman kita itu tidak langsung melawan ya, karena dengan keterbatasan bahasa dan dengan keterbatasan status juga. Kita itu cuman peserta magang dan statusnya cuman pekerja asing. Itu mau melawan orang Jepang itu ya, kita berpikir dua kali. Takutnya kalau kita dipulangkan lah atau apalah kayak gitu, akan menimbulkan masalah yang lebih panjang lagi gitu. Makanya kita langsung melawan itu berpikir dua kali. Nah, setelah kejadian itu, teman kita tadi itu bilang sama teman-teman dan senior orang Indonesia yang kerja di situ. Nah, sontak teman-temannya dan para senior-senior yang udah lama kerja di situ itu langsung kaget dan langsung membuat perundingan. Dan singkat cerita, kita itu untuk memutuskan untuk menggerebek orang Jepang itu. Nah, pada saat kita mau menggerebek, kita udah rame-rame datang ke perusahaan itu kita ketemu sama pemilik perusahaan dan dia juga sebagai kapten kapalnya. Nah, di situ kapten kapalnya itu kalau dilihat dari bahasanya, dari logatnya itu, dia itu masih membela si orang Jepang ini. Dan dia katanya tidak sengaja memukul orang Jepang, memukul orang Indonesia itu. Dan dia katanya udah meminta maaf. Dan katanya ya udahlah, masalahnya itu sampai di sini aja. Lagian juga orang Jepangnya, si pelakunya itu katanya udah minta maaf kayak gitu. Nah, di sini aku kasih lihat videonya pada saat kita mau menggerebek dan kita ketemu sama pemilik perusahaannya itu. Iya dong, dia udah tahu. Demo, kono itu watashi ni oshitara tatakareta. 杉原ではやっぱり叩かれたっていうなら、なあ、そういうともどうならんねやな。もう杉原叩いたんでね、本人も謝ってるんやけど、でもそういうことがやっぱり言うとあかんねや、これな。おいや、仕事してて杉原ポイント投げたんやら、これが当たったんやら。で俺はいらんだんやがや今。 Nah, itu tadi videonya dimana kita awalnya mau menggerebek dan ketemu sama pemilik perusahaan sekaligus pemilik kapalnya itu. Nah, selang beberapa saat kemudian, orang Jepang yang memukul teman kita tadi itu datang. Sontak saat itu juga suasana menjadi ribut dan ricuh. Dan kata-kata kotor pun tidak terelakkan lagi. Nah, di sini itu kita cuma mau minta penjelasan. Kenapa kok sampai memukul orang Indonesia, memukul teman kita tadi itu sampai kepalanya bocor.
apa sebabnya, apa masalahnya, kayak gitu. Dan kita di sini membuat penegasan. Kenapa kok bisa sampai melempar besi sampai ke kepala sampai bocor. Kemudian si orang Jepangnya itu memberikan penjelasan awal mulanya sampai melemparkan besi kepada teman kami tadi. Nah, kemudian orang Jepang itu memberi penjelasan. Katanya pada saat teman kita tadi bekerja, saat dia bekerja, pada saat mengikat tali tambang, itu kan ujung talinya itu kan ada serabut-serabutnya. Nah, kata orang Jepang itu serabut-serabutnya itu harus dipotong pakai pisau. Nah, teman kita tadi itu memotong pakai gunting. Cuman masalah kecil itu jadi ribut. Katanya teman kita tadi udah diperingatin 1 kali dia masih pakai gunting, 2 kali dia juga masih pakai gunting, dan 3 kalinya itu orang Jepangnya itu melemparkan besi itu ke kepala teman kita tadi sampai kepalanya bocor. Nah, dengan alasan yang seperti itu, dengan alasan yang gak cukup logis kayak gitu ya, itu cuman masalah kecil, itu kecil kayak gini bisa sampai melemparkan besi ke kepala teman kami. Itu alasannya yang sangat tidak logis. Ujung-ujungnya kan cuman memotong ujung tali itu doang, ujung-ujungnya juga beres pekerjaan. Cuman masalah sepele itu, kepala teman kami bisa sampai bocor. Sontak dengan alasan yang seperti itu kita nggak terima dengan alasan seperti itu. Karena orang Jepang ini sebelumnya itu juga udah pernah memukul teman kami juga. Bahkan sama teman kami ini itu udah 3 orang yang menjadi korbannya. Dia itu udah pernah dipukul atau dilempar kayak gitu. Teman kami sebelumnya itu juga udah pernah dipukul sama orang Jepang ini. Dan sontak suasana menjadi ricuh dan ribut, dan kami nggak terima dengan alasan seperti itu. Nah, di sini aku akan memberikan videonya pada saat orang Jepang itu datang dan kita berargumentasi. Udah 2 kali. Ini jari rujak serit, makanya aku bilang.でもダメやって手箸わかる？おい血が出たらな入れる手箸切るやろ？わかるか？今仕事してたいるんやろさ今みんな仕事をしてたな。もう今鳩場にいるんや。で手箸を包丁で切るって言ってたよな。包丁で切ってください。途中ハサミな。で切ってん。それダメよ。1回2回3回目かな。分かった。でもな言えな、日本でもどこでも同じ物をこんなしてポイと投げるのはあかんねって言えな。いやおめえはただな、だって投げたつもりでこれはスギヤのだけじゃね、ここの前をジェプリもありがとうかやろ。何回もダメやろ。おい何回もあかんけど、それはもう仕事だけじゃねやろ。お前ただ喧嘩しただけやろ。いや喧嘩はしたくないけど、もう勘にしてやってくれな。親方が今ちょうどいなんだや。親方今寄り合いそこに行っててな。もう言ったんあれや。
なんで俺が喋ってるの。 Nah, jadi itu tadi ya videonya, dimana pada saat kita berargumentasi sama orang Jepang yang memukul teman kita tadi sampai kepalanya bocor, dan suasana juga agak sedikit ricuh kayak gitu ya, karena kita emang udah emosi sama orang itu kayak gitu. Nah, ini ya, aku harap kalian yang baru mau pengen ke Jepang, atau teman-teman atau saudara-saudara setelah menonton video ini yang mau pergi ke Jepang, itu jangan berkecil hati, jangan ngedon, oh ternyata kerja di Jepang itu orangnya keras-keras ya kayak gitu, orangnya kayak gini ya. Itu enggak semuanya ya, kayak di Indonesia aja ya. Ya orang itu ya ada yang baik, ada yang enggak kayak gitu, ada yang perilakunya kurang baik kayak gitu ya, sama aja seperti di Indonesia. Di Jepang juga kayak gitu, ada yang baik, ada yang baik ya baik banget, ada yang ya istilahnya kurang baik ya kayak gitu, seperti tadi kayak gitu ya. Aku harap sih setelah kalian menonton video ini, yang kalian pergi ke Jepang ya jangan berkecil hati, jangan ngedon istilahnya kayak gitu ya. Contohnya aja sih seperti di perusahaan sekarang aku bekerja ini ya, alhamdulillah orangnya itu baik-baik semuanya. Ada sih yang adalah 1-2 orang yang agak istilahnya agak rese kayak gitu, ada juga, tapi juga nggak sampai memukul pakai benda tumpul, bahkan itu pakai benda tajam, itu enggak. Paling banter lah, paling apa ya, paling parahnya itu ya ditoyor kepala kayak gitu doang, cuman ditoyor kepala. Nah, di sini aku sedikit memberikan informasi juga, kalau di Jepang itu kebalikannya sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan menonyor kepala itu kan hal yang nggak boleh ya, hal yang tabu gitu. Nah, kepala itu kan bagian tubuh manusia yang paling atas, jadi kan istilahnya itu kehormatan seseorang itu kan ada di kepala. Kalau ditoyor itu kan gimana ya, nggak boleh kayak gitu kalau di Indonesia kan ya. Tapi kalau di Jepang itu kebalikannya, kalau di Jepang itu noyor kepala itu nggak apa-apa, kayak cuman bercanda biasa kayak gitu. Kalau di Jepang itu nggak bolehnya itu nepuk pantat, malahan nepuk pantat itu nggak boleh ya, seperti halnya kalau di Indonesia nonyor kepala kayak gitu. Jadi itu sedikit informasi aja. Kalau kalian yang pengen ke Jepang ya jangan sekali-kali menepuk pantat orang Jepang kayak gitu. Nah, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menonton. Thanks for watching. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jonet video. Dia udah tahu. Demo, この人は私に教えたら叩かれた。杉原ではやっぱり叩かれたっていうんなら、そう言うともどうならんねやな。もう杉原叩いたんでね、本人も謝ってるんやけど、でもそういうことがやっぱり言うとあかんねやこれな。おいや。仕事してて杉原こういう人投げたんやら、これが当たったんやら。で裏いらんだんじゃがや、今寄り合いでな。裏がいらん。Udah 2 kali. Ini biarin jakir sedikit, makanya aku bilang.でもダメやって切るやろ、手箸わかる？おい血が出たらな。入れる手箸切るやろ。わかるか？今仕事してた。いるんやろさ、今みんな。仕事をしてた。
なもう今鳩場にいるんやなで手橋を包丁で切るって言うてねな包丁で切ってください途中ハサミなで切ってんそれダメよ1回2回3回目かな分かったでもな言えな日本でもどこでも同じ物をこんなしてポイと投げるのはあかんねって言えないやおめえはただなだって投げたつもりでなこれはスギヤのだけじゃねここの目をジェプリもありがとうかやろ何回もダメやろ俺何回もあかんけどそれもう仕方ない仕事してやろお前ただ喧嘩しただけやろいや喧嘩はしたくないけど犯人してやってくれな親方が今ちょうどいなんだや親方今寄り合いそこに行っててなもう言ったんあれやなんで俺が喋ってんの